Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Damanda Sekuntari. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Batu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang pelaksanaan kode etik ASN. Tapi sebelumnya, mari bersama kita pahami tentang apa itu kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, mari kita bahas tentang beberapa contoh pelaksanaan kode etik ASN. Contoh pelaksanaan kode etik ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Contohnya adalah dengan hadir dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan, serta mempergunakan jam kerjanya secara produktif, tidak untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaan. 2. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Menurut pasal 10 huruf B Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN berfungsi sebagai pelayan publik. ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan prima dengan berdasar pada prinsip pelayanan publik sebagai berikut. 1. Partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. 2. Transparan. Ini berarti harus tersedia akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. 3. Responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warganya. 4. Tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, difabel, dan sejenisnya. 5. Mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut terjangkau oleh semua warga negara. 6. Efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. 7. Aksesibel. Pelayanan publik harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan. 8. Akuntabel. Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. 9. Berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok kuat. Contoh pelaksanaan kode etik ASN selanjutnya adalah mempergunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
Untuk memperlancar pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan fasilitas dan atau aset-aset lain seperti telepon, internet, komputer, kendaraan dinas, rumah dinas, dan sebagainya. Kesemuanya itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Fasilitas atau aset tersebut dilarang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan fasilitas atau aset publik tersebut biasanya sudah diatur secara resmi oleh berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah atau instansi. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bersama kita laksanakan dan kita aktualisasikan kode etik ASN dalam petugasan kita sehari-hari. Siap menjadi ASN hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.